Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Zakaria, mahasiswa STAI Bakti Persada, Majalaya, Bandung. Semester 6, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Hobi saya olahraga dalam segala bidang, terutama sepak bola dan mencin. Pekerjaan saya karyawan di salah satu perusahaan yang membidangi garmen ya, yang ada di sekitar wilayah Majalaya. Baik, untuk perkenalan saya rasa cukup gitu ya. Selanjutnya saya langsung ke poinnya aja ya. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerjasama dalam hukum bisnis syariah. Bagaimana kerjasama dalam hukum bisnis syariah itu? Mudah-mudahan setelah saya menjelaskan, teman-teman dapat memahami dan mengerti gitu ya, atas penjelasan dari saya. Baik, di sini mungkin ada beberapa poin gitu ya tentang hukum kerjasama dalam bisnis syariah itu. Satu, apa yang dimaksud dengan kerjasama? Bagaimana pelaksanaan kerjasama? Apa rukun dan syarat kerjasama? Apa faktor pendukung dan penghambat kerjasama? Mungkin ada 4 poin ya di sini yang saya akan bahas gitu ya, tentang hukum kerjasama dalam bisnis syariah gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat memahami dan mengerti gitu ya. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, di mana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapai tujuan bersama. Itu yang disebutkan kerjasama gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini dapat memahami gitu ya, dan mengerti. Poin selanjutnya itu pelaksanaan kerjasama. Nah, ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh 2 orang atau lebih. Saling terbuka, saling mengerti. Saling terbuka dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komunikasi yang komunikatif antara 2 orang yang bekerja sama atau lebih. Nah, itu saling terbuka harusnya. Saling mengerti juga. Kerjasama berarti 2 orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam proses tersebut tentu ada salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan. Saling mengerti ketika kita menghadapi satu sama lain atau kesulitan atau ada masalah lain, kita harus saling mengerti gitu. Dan selanjutnya, rukun dan syarat kerjasama. Rukun, syarat dan kerjasama itu di sini ada 2 pendapat gitu ya. Menurut ulama Hanafiyah dan menurut Abdul Ar-Rahman Al-Jizri gitu ya. Jizri gitu ya. Rukun kerjasama. Menurut ulama Hanafiyah, jual dan beli gitu ya. Lalu menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, 2 orang pihak yang berserikat singkat objek akad gitu ya. Itu rukun kerjasama. Menurut satu syarat kerjasama. Ada 2 poin di sini ya. Satu, suatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. 2, suatu yang bertalian dengan syirkah, mal atau harta. Dalam hal ini terdapat 2 perkara yang harus dipenuhi. Lalu poin selanjutnya, faktor pendukung dan penghambat. Nah,
faktor pendukung dulu yang saya menjelaskan. Saling ketergantungan diperlukan di antara para anggota tim dalam hal informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas, dan dukungan. Perluas tugas. Setiap tim harus diberi tantangan karena reaksi atau tanggapan tantangan tersebut akan membantu semangat persatuan. Bahasa yang umum. Setiap tim harus menguasai bahasa yang umum dan mudah dimengerti. Penjajaran. Anggota tim harus bersedia menyisihkan sikap individualismenya dalam rangka mencapai misi bersama. Keterampilan menangani informasi atau konflik. Kita harus juga memahami ini ya. Dibutuhkan keterampilan dalam penerimaan perbedaan pendapat dan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang lain. Jadi kita harus pandai memahami situasi yang kayak gini gitu ya. Nah, ini faktor penghambat. Kita harus juga perlu gitu ya memahami tentang poin ini, hubungan antar anggota tim gitu ya. Agar setiap anggota dapat bekerja sama, mereka saling mengenal dan berhubungan. Untuk itu dibutuhkan waktu bagi anggotanya untuk saling bekerja sama. Jadi harus ada chemistry dulu gitu ya, agar tidak ada hambatan untuk menjalin kerjasama gitu ya. Apalagi kerjasamanya dalam bisnis gitu ya. Identitas tim di dalam organisasi itu kita harus tahu terlebih dahulu gitu. Kesesuaian atau kecocokan tim di dalam organisasi dan pengaruh ke anggota tim tertentu terhadap hubungan dengan anggota. Jadi kita harus bisa melihat dulu gitu ya, refleksi atau apa istilahnya itu, memahami karakter orang tersebut terlebih dahulu gitu, supaya tidak ada konflik penghambat gitu ya untuk menjalin kerjasama bisnis atau menjalin kerjasama apa aja gitu ya. Kita harus memahami karakter orang tersebut terlebih dahulu gitu. Nah itu ya, jadi kita harus memahami poin-poin yang saya barusan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dapat memahami, dan saya tunggu respon dan dari teman-teman sekalian untuk dijadikan diskusi bersama gitu ya di lain waktu dan di lain kesempatan. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran, rezeki yang berlimpah dan umur yang panjang serta ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.